Baik, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai topik gagasan dalam artikel atau fakta, opini dalam artikel. Adapun kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Namun sebelum itu kita akan membahas mengenai pengertian ciri-ciri dan jenis artikel, lalu evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel yang sesuai dengan kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyusunan opini dalam bentuk artikel, analisis kebahasaan artikel, dan yang terakhir adalah konstruksi artikel dengan memerhatikan fakta dan kebahasaan. Selanjutnya, kita akan memahami pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Perhatikan pengertian artikel ini. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual. Ya. Artinya yang baru, aktual itu yang terbaru, atau kontroversial. Atau kontroversial ini bisa disebut dengan masalah yang menjadi perbincangan hangat ya di masyarakat, dengan tujuan untuk memberitahu ya, berarti informatif dan meyakinkan atau persuasif, argumentatif, atau menghibur, bisa juga menghibur khalayak pembaca, atau tujuannya itu bisa rekreatif gitu ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Yang paling penting kata kuncinya adalah tulisan seseorang ya yang sifatnya aktual dan kontroversial. Ini mengupas tuntas suatu masalah. Jadi ada masalah ya yang dikupas dalam opini yang ditulis oleh seseorang itu. Nah, kemudian perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Nah, artinya penulis artikel itu menulis berdasarkan fakta yang ada. Fakta yang ada itu bisa ya dilihat, diobservasi, dan objektif ya. Artinya fakta itu sudah benar-benar terjadi. Kemudian mengandung gagasan aktual. Nah, ini gagasan aktual. Gagasan aktual itu adalah gagasan yang terbaru ya. Maksudnya di sini terbaru adalah gagasan yang memberikan solusi itu lebih baik ya. Kemudian mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Nah, di sini maksudnya adalah artikel ditulis oleh orang yang berkompetensi di bidangnya. Contoh misalnya artikel tentang hukum.
tentu yang menulis adalah orang-orang yang berkompetensi di bidang hukum. Paling tidak dia mempunyai dasar pendidikan hukum, sehingga ketika dia menulis artikel tersebut, dia akan memahami masalah yang sedang terjadi, sehingga intelektualitasnya itu mempengaruhi tulisan dari artikel tersebut. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bukan merupakan hasil plagiasi, ya, bukan merupakan hasil plagiasi. Nah ini ya, artinya di sini bukan merupakan sebuah menjiplak ya, atau mencontek pendapat orang lain kemudian dituliskan di dalam artikel. Tidak. Kalaupun ada kutipan yang ada di dalam artikel tersebut, kutipan itu hendaklah sebagai dasar memperkuat argumentasi penulis dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga pendapatnya semakin kuat ketika dia mengkomparasi atau membandingkan atau memberi dukungan gagasannya terhadap gagasan-gagasan sebelumnya, sehingga artikel yang ditulisnya memang benar-benar merupakan artikel yang berdasarkan pengetahuan, bukan hasil menjiplak. Kemudian mengungkap masalah dan memecahkannya. Nah ini ya, pemecahannya. Artinya di sini artikel, ciri-ciri artikel yang baik adalah mengungkap suatu masalah dan memberikan solusi pemecahannya, sehingga yang membaca meyakini pendapat penulis ya terhadap masalah yang ditulisnya, kemudian memahami solusi apa yang bisa didapat dari artikel tersebut. Yang berikutnya adalah topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Nah ini jelas, karena artikel ini akan dibaca oleh publik atau masyarakat luas, sehingga yang menjadi sorotan masalah adalah bagaimana publik bisa diuntungkan dari tulisan ini. Diuntungkan di sini maksudnya bisa mengambil pendapat ini sebagai solusi pemecahan terhadap masalah yang diungkap di dalam artikel, sehingga publik juga bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan yang benar terhadap masalah yang sedang terjadi. Kemudian menampilkan identitas atau nama penulis. Nah, di sini ya. Jadi ciri artikel itu adalah selalu menampilkan identitas atau nama penulisnya. Karena identitas ini merupakan sebuah nilai apakah artikel itu menjadi nilainya itu menjadi bisa diyakini ketika identitas atau penulis itu tercantum. Apalagi kalau misalnya penulis artikel tersebut merupakan orang-orang yang berintelektual dalam bidangnya, sehingga tulisan artikelnya itu bisa meyakinkan orang lain dengan melihat identitasnya. Misalnya kadang-kadang yang menulis artikel itu seorang profesor, dosen, atau orang yang ahli di bidangnya. Nah, karena tulisan-tulisan juga mempengaruhi identitasnya, sehingga artikel yang ditulisnya juga merupakan artikel yang baik ya, dan bisa dikatakan sempurna juga ya, gitu. Selanjutnya kita akan memahami jenis-jenis artikel. Nah, ini ya. Jadi anak-anak coba perhatikan, jenis-jenis artikel itu terbagi menjadi dua dalam kelompok besarnya. Yang pertama berdasarkan isi, yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Kalau berdasarkan isi itu ada artikel praktis, ringan,
halaman opini, analisis ahli, ada artikel religi, ya. Kalau artikel praktis, ya namanya praktis berarti artikel itu tidak mempunyai analisis yang mendalam, bisa saja seperti itu. Artikel ringan, ya namanya artikel ringan bisa saja dibuat oleh semua orang, bisa kan, isinya kan ringan itu dan bisa dipahami oleh semua orang. Ada artikel halaman opini, nah ini biasanya di media-media itu menyediakan halaman opini. Ada juga artikel analisis ahli, nah ini yang namanya ahli tentu saja hanya ditulis oleh orang-orang yang berkompetensi di bidangnya. Kemudian artikel religi atau artikel tentang agama, ya bisa seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan sudut pandang penulis itu ada yang disebut dengan artikel deskripsi. Nah, itu ya. Apa itu artikel deskripsi? Nah, yang namanya saja deskripsi berarti merupakan jenis artikel yang berisi tentang gambaran suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang diceritakan oleh penulis tersebut. Ada juga yang namanya artikel eksplanatif. Nah, ini explanatory ya, atau juga bisa disebut dengan eksposisi ya. Artikel ini merupakan artikel yang berisi penjelasan atau uraian tentang suatu topik dengan tujuan untuk memberi informasi. Ini ya, dengan tujuan untuk memberi informasi atau pengetahuan bagi pembaca. Ada lagi yang namanya artikel prediktif. Artikel prediktif ini namanya saja prediktif ya. Artinya dia bisa berbentuk prediksi, argumentasi ya. Itu merupakan artikel yang bertujuan untuk membuktikan ya. Membuktikan kebenaran tentang pendapat seseorang atau kelompok dengan menggunakan data-data ataupun fakta sebagai alasan atau buktinya. Nah, itu. Kemudian artikel perspektif. Artikel perspektif ini bisa persuasi ya, bisa juga persuasi. Artikel ini merupakan artikel yang bersifat mengajak. Ini mengajak. Atau yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar pembaca melakukan sesuatu. Nah, jadi inilah jenis-jenis artikel yang mesti kita pahami bahwa jenis artikel itu dibagi menjadi dua berdasarkan isi, kemudian berdasarkan sudut pandang penulisnya. Selanjutnya kita akan melihat evaluasi informasi dalam artikel. Nah, evaluasi informasi dalam artikel itu bisa dilihat dari fakta dan opini. Nah, ini ya. Nah, untuk menemukan informasi dalam artikel, kita bisa melihat dari opini atau fakta. Di sini letak informasinya. Kalau opini, yaitu kalimat yang mengandung opini, ya, atau pendapat. Nih, kalau dia fakta adalah kalimat yang mengandung kebenaran yang sudah terjadi atau fakta. Untuk lebih lanjut memahami opini dan fakta, ya, Bapak akan
memberikan memberikan perbedaannya. Nah, perhatikan perbedaan antara opini dan fakta. Karena letak informasi itu terdapat di dalam opini dan fakta ini. Kalau dia opini, maka dia berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, atau kebenarannya itu belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Dan belum teruji kebenarannya, kemudian peristiwa itu belum terjadi. Nah, di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah benar-benar terjadi dan nyata. Kalau kita melihat fakta ya, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif. Nah, artinya kebenarannya bisa diterima oleh semua orang. Kemudian dia ada keterangan waktu dan tempat yang jelas. Nah, inilah fakta. Nah, bisa juga melihat opini dan fakta ini dari rumus ini ya. 5W 1H ya. Apa, di mana, kapan, apa, di mana, kapan itu menunjukkan fakta ya. Kemudian mengapa itu juga bisa menyembuhkan fakta. Nah, sedangkan bagaimana ini menjawab pertanyaan opini. Nah, demikianlah anak-anak bagaimana cara membedakan opini dan fakta. Sebelum kita ke materi selanjutnya, ada baiknya anak-anak memahami kembali pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel, kemudian opini dan fakta. Kalau ada pertanyaan, Bapak persilakan kalian untuk bertanya tentang apa yang sudah kita jelaskan tadi dan kalian pahami tadi.